Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Hafia Az-Zahra dan Cornelia Putri akan membahas jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Berdasarkan teknik pengujian dibagi menjadi dua, white box testing dan black box testing. Secara umum, dengan white box testing dapat dilakukan pengujian terhadap seluruh kemungkinan jalannya aplikasi, seluruh percabangan aplikasi, loop berdasarkan kemungkinan yang ada, dan struktur data dan daya dalam aplikasi. White box testing ini meliputi basic fact testing dengan penggunaan graph flow notation dan calculus cyclomatic complexity. Lalu control structure testing dengan pengecekan terhadap conditional statement, data flow, dan loop. White box testing ini membutuhkan akses ke source code. Jadi dia lebih ke source code gitu yang dicek. Metodenya ada beberapa. Yang pertama basic path. Secara umum, basic path ini didasarkan pada jalur dan struktur koneksi dari cabang tiap sistem beserta pengodaan dan fungsi logikanya. Tujuan dari basic path ini untuk menentukan jumlah jalur independen sehingga jumlah kasus uji yang diperlukan itu dapat didefinisikan secara eksplisit untuk memaksimalkan cakupan pengujian. Next, ada cyclomatic complexity, di mana matriks ini didasarkan pada representasi aliran kontrol dari suatu program. Aliran kontrol ini menggambarkan sebuah program sebagai grafik yang terdiri dari node dan juga edges. Metode white box testing ini dapat dihitung dengan grafik aliran kontrol yang berhubungan dengan fungsi, modul, atau kelas dalam sebuah program perangkat lunak. Nah, gambar di kanan ini adalah beberapa cara menghitung dari cyclomatic complexity. Next, ada graph metric. Graph metric ini memiliki jumlah kolom dan jalur yang sama dengan simpul-simpul dalam grafik aliran. Umumnya, graph metric ini membedakan setiap node dan edges lewat peletakan nilai 0 dan juga 1. Nilai 0 itu untuk jalur yang tidak ada koneksi dan 1 untuk jalur yang ada koneksi. Kelemahan dari white box testing, yang pertama adalah sangat mahal untuk dilakukan karena membutuhkan tester yang terampil untuk melakukan pengujian. Yang kedua, pada perangkat lunak yang jenisnya besar, metode white box testing ini dianggap boros karena melibatkan banyak sumber daya yang melakukannya. Yang ketiga, dia akan lebih fokus ke source code ya, jadi tidak memperdulikan tampilan UI aplikasinya. Oke, next. Selanjutnya ada black box testing. Next. Nah, black box testing ini adalah tahap yang digunakan untuk menguji kelancaran program yang telah dibuat. Pengujian ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan alur program yang telah dibuat. Menurut Rosa dan Salahuddin, black box testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik black box testing. Yang pertama, pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Yang kedua, lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Jadi metode ini tuh bertujuan untuk memeriksa setelah tahap akhir proyek apakah perangkat lunak atau aplikasi telah berfungsi dengan baik dan melayani penggunanya secara efisien. Selanjutnya, black box testing meliputi graph-based testing dengan presentasikan objek atau modul dan keterhubungannya dalam graf, dan kemudian comparison testing dengan pengujian dua versi aplikasi secara terpisah untuk kemudian diuji kesesuaian perilaku antara keduanya. Selanjutnya, terdapat beberapa teknik black box testing. Yang pertama, equivalence partitioning, di mana cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua, boundary value analysis, yang lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software. Yang ketiga, fuzzing, yang merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi-otomatis. Yang keempat, cause effect graph, di mana menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error tersebut. Yang kelima, orthogonal array testing, yang dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Yang keenam,
All pair testing, di mana semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Nah, tujuannya adalah untuk memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Nah, yang ketujuh, state transition yang berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Nah, terdapat beberapa kelebihan dari black box testing ini yang pertama, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan konsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Yang ketiga, efisien untuk segmen kode besar. Dan yang keempat, akses kode tidak diperlukan. Namun terdapat beberapa kelemahannya. Yang pertama, uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Yang kedua, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Dan yang terakhir, beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Sekian penjelasan terkait jenis-jenis pengujian perangkat lunak yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.